Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Hara Permana, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan mengenai keterampilan menyampaikan materi pendidikan kesehatan kepada pasien di rumah sakit. Keterampilan menyampaikan materi merupakan bagian inti dari sebuah pendidikan kesehatan. Keterampilan ini akan membantu perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan yang berkualitas, di mana pesan dari materi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pasien. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi dalam sebuah pendidikan kesehatan. Pertama, jaga kontak mata. Kontak mata merupakan bentuk perhatian perawat terhadap pasien dan merupakan media untuk menumbuhkan hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Kontak mata juga menunjukkan sikap menghargai dan sopan. Untuk menjaga kontak mata, kita harus memposisikan mata kita sejajar dengan mata pasien. Posisi mata yang sejajar akan membuat pasien nyaman. Jika mata perawat berada lebih tinggi daripada mata pasien, ini akan membuat pasien kurang nyaman untuk terus menengadahkan kepalanya, sehingga kontak mata bisa terganggu. Nah, posisi ini juga memberikan kesan perawat lebih superior daripada pasien dan mengurangi kesopanan dari perawat. Kedua, tersenyum. Mimik wajah yang tersenyum akan memberikan kesan hangat dan bersahabat bagi pasien. Nah, tersenyum juga bisa memberikan energi yang positif dan motivasi pada pasien. Ketiga, berbicara dengan kalimat yang jelas. Baik, setelah menyiapkan alatnya, kita tentukan dosis obat dan tempat penyuntikan. Ibu tahu berapa unit dosis yang harus Ibu dapatkan? 20 unit dosis. Kalimat yang jelas akan menentukan kualitas penyampaian pesan. Seringkali pasien keliru dalam mengartikan kalimat yang disampaikan oleh perawat karena perawat berbicara kurang jelas atau bergumam. Nah, untuk menghasilkan kalimat yang jelas, perawat harus berlatih berbicara dengan vokalisasi yang baik. Pengucapan kata-kata harus jelas. Volume suara juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik pasien. Nah, pada pasien anak misalnya, hendaknya digunakan suara yang lembut. Sedangkan pada pasien lansia yang mengalami gangguan pendengaran, gunakanlah volume yang sedikit lebih keras. Begitu juga dengan kecepatan berbicara. Gunakanlah kecepatan yang sesuai ketika menjelaskan materi. Tidak terlalu lambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Keempat, gunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami. Hindarkan untuk berasumsi bahwa pasien memahami istilah-istilah medis. Meskipun pasien memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun tidak berarti bahwa dia memiliki wawasan yang baik mengenai istilah-istilah medis tertentu, kecuali pasien tersebut memiliki latar belakang pendidikan profesi kesehatan. Kelima, fokus pada materi inti. Perawat harus memfokuskan penjelasan pada materi inti agar pendidikan kesehatan berjalan seefisien mungkin. Nah, hal ini mengingat bahwa pasien memiliki tingkat konsentrasi dan juga penyerapan materi yang berbeda-beda. Selain itu, kondisi fisik pasien juga perlu dipertimbangkan, sehingga penjelasan yang terfokus akan mengurangi beban pasien untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, yang perlu diperhatikan atau hal ini penting atau hal utama yang perlu Bapak perhatikan adalah penekanan juga bisa dilakukan dengan melakukan perubahan intonasi atau memperlambat penjelasan. Berikutnya yaitu humor. Terkadang, jika kondisi mood pasien sedang baik, ada baiknya memberikan sedikit humor agar pasien merasa terhibur. Humor juga dapat menciptakan hubungan yang terbuka antara pasien dengan perawat. Berikutnya,
jaga perhatian dan partisipasi pasien. Ada kalanya pasien kehilangan konsentrasi dalam menyimak pembicaraan. Nah, jika itu terjadi, kembalikan perhatian pasien dengan menyebutkan nama pasien atau jika perlu, berikan sentuhan. Silent juga bisa digunakan untuk memberikan jeda transisi antar materi atau memberikan waktu pada pasien untuk berpikir. Kesempatan bertanya penting diberikan sebagai evaluasi apakah materi sudah dipahami oleh pasien atau belum. Selain itu, bertanya dapat menciptakan interaksi dua arah. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan pasien dalam sesi pendidikan kesehatan. Terakhir, selalu berikan feedback positif. Feedback bisa diberikan dengan kata-kata pujian atau kalimat yang secara tidak langsung memiliki arti memuji pasien. Feedback bisa diberikan dengan kata-kata pujian atau kalimat yang secara tidak langsung memiliki arti memuji tindakan pasien, atau kalimat yang secara tidak langsung memiliki arti memuji tindakan pasien sebagai apresiasi karena telah mengikuti pendidikan kesehatan dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi yaitu penyajian konten. Pertama, organisasi atau struktur penyajian konten harus disusun secara logis dan sekuensial. Kedua, jika ada konten yang berupa konsep, maka kita perlu menjelaskan dengan terperinci. Dan ketiga, mulailah menjelaskan konten dari hal yang paling sederhana ke konten yang paling kompleks. Nah, itu tadi materi mengenai bagaimana menyampaikan materi pendidikan kesehatan pada pasien di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.